Corey Richin mengadakan pesta besar-besaran sehari setelah dia diduga membunuh suaminya. Seorang ibu yang tinggal di Utah dituduh membunuh suaminya sebelum menulis buku tentang kesedihannya yang diduga mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya yang baru senilai $2 juta. Itu tepat sehari setelah suaminya meninggal. Corey Richin yang berusia 33 tahun mengundang teman-temannya ke properti seluas 10 hektar untuk minum dan merayakan pesta pada tanggal 4 Maret 2022. Hanya beberapa jam setelah dia diduga menyelipkan suaminya atau menyembunyikan suaminya, Erin Riches yang berusia 39 tahun, dia memberikan dosis mematikan yang bernama fentanyl kepada suaminya tersebut, lalu diberi minum kepada suaminya. Pesta itu merupakan pesta minum untuk orang kaya karena mendekati rumah seluas 22.000 kaki persegi yang belum selesai di kota Heber di hari yang sama. Rumah itu adalah properti yang dia impikan sejak dahulu, tetapi suaminya menolak untuk membeli properti tersebut. Keduanya berdebat tentang rumah yang dikabarkan oleh penduduk setempat sebagai sumber uang terkutuk pada minggu-minggu menjelang kematian suaminya. Meskipun tubuhnya ditemukan pada pukul 3 pagi di tanggal 4 Maret, sehari setelah dia diracuni oleh istrinya, dan gak jelas, tidak tahu kenapa pengunjung pesta tidak mengetahui atau mengetahui bahwa dia telah meninggal. Jaksa percaya bahwa ibu dari 3 anak tersebut telah meracuni Eric dalam upaya untuk mendapatkan uang dari polis asuransi jiwa Eric tersebut pada hari yang sama. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan membeli rumah. Di saat Eric mengatakan bahwa mereka tidak akan membeli rumah tersebut, dan Eric juga mengatakan kepada istrinya bahwa dia telah mengeluarkannya dari surat wasiatnya. Lalu istrinya ini mencoba menyebut dirinya sebagai satu-satunya orang ahli waris atas harta Eric. Tetapi karena Eric telah mengubah nama saudara perempuannya tanpa memberitahu istrinya, Richin diduga memberi Eric sebuah minuman yang dicampur dengan 5 kali dosis fentanyl, yaitu dosis mematikan. Ketika polisi tiba, dia mengklaim bahwa Eric telah merencanakan untuk perayaan membeli rumah sebelum dia tidur di salah satu kamar anak mereka. Dan saat itu dia bangun telah menemukan suaminya dalam kondisi meninggal. Di hari pesta tersebut, saudara perempuan Eric dilaporkan pergi ke rumah pasangan ini di luar taman dan mulai mengancam Corey. Corey Richin kembali menjual rumah itu ke pasar jual 2 minggu kemudian, mencoba untuk menggandakan uangnya lebih dari 2 kali lipat dengan harga $5 juta. Saat ini rumah itu telah dikontrak untuk nominal $3,75 juta. Di tahun berikutnya, Richin menulis buku untuk anak-anak yang berjudul Apakah Kamu Bersamaku, yang menceritakan tentang bersama ketiga anaknya yang membantu mereka menghadapi momen kehilangan ayah mereka. Eric dilaporkan telah menyampaikan kekhawatirannya kepada keluarganya dengan mengatakan bahwa Richin telah berusaha membunuhnya. Setidaknya pada 2 kesempatan, termasuk pada hari Valentine, kurang lebih 3 minggu sebelum kematiannya. Dia telah memperingatkan keluarganya bahwa jika sesuatu terjadi padanya, istrinya lah yang harus dia salahkan. Eric juga punya alasan untuk percaya bahwa Richin telah berselingkuh selama pernikahan mereka. Suami yang terbunuh itu tetap tinggal bersama Richin meskipun dia telah mencurigai istrinya demi menyelamatkan ketiga putra mereka dari keluarga yang berantakan. Polisi kemudian menemukan dugaan bahwa hubungan Richin dengan tersangka pengedar narkoba yang mengaku menjual pil fentanilnya beberapa kali kepada si Richin. Janda ini didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan tuduhan telah menyebarkan atau mendistribusikan zat-zat terlarang. Bagaimana Corey Richin berubah jadi dari janda yang berduka menjadi pembunuh yang dituduh dengan meracuni suaminya ini merupakan hal yang tidak terduga sama sekali. Corey Richin menulis buku anak-anak tentang kehilangan suaminya Eric tahun lalu, menyebutnya sebagai upaya untuk membantu putra-putra mereka dalam proses penyembuhan dalam keadaan berduka. Sekarang si ibu ini berada di balik jeruji besi, dituduh merencanakan pembunuhan dengan meracuni suaminya demi harta. Corey Richin dituduh membunuh suaminya Eric pada Maret 2022. Pada Juli 2021, ibu dari Utah ini menyimpan rahasia keluarga.
Dia sedang dalam perjalanan ke Cancun, Meksiko, dan kakaknya Ronnie hendak meminta pacarnya untuk menikah dengannya. Corey yang sudah menikah mengikuti rencana saudaranya. Dia diam-diam merekam saat Ronnie mengejutkan pacarnya dengan lamaran yang dia terima dengan cepat dan senang hati. Corey dan suaminya Eric sama-sama diundang untuk menghadiri pesta pengantin pasangan baru yang bertunangan tersebut. Corey sebagai pengiring pengantin dan Eric sebagai pengiring pria. Pernikahan itu dijadwalkan pada Agustus di tahun berikutnya. Eric bagaimanapun akan mati pada saat itu setelah Corey melakukan rencana rahasia dan pembunuhan suaminya sendiri. Pria berusia 39 tahun ini meninggal pada tanggal 4 Maret 2022 setelah menelan koktail minuman yang berisi fentanyl yang disiapkan oleh istrinya. Tetapi lebih dari 1 tahun telah berlalu sebelum Corey menghadapi tuntutan. Pada periode itu dia tidak hanya berperan sebagai janda yang berduka, tetapi juga memanfaatkannya dengan menulis buku anak-anak tentang menghadapi rasa kehilangan yang dia promosikan di televisi hanya beberapa minggu sebelum polisi menangkapnya karena dugaan pembunuhan. Maka di akhir pekan, Richin yang seharusnya merayakan Hari Ibu menandai ulang tahun Eric yang ke-41 dan anak-anaknya pun ditetapkan menjadi yatim piatu karena ibunya ditangkap saat itu. Istrinya berada di penjara dan anggota komunitas mereka bersama dengan seluruh warga negara Amerika berjuang untuk melawan Corey, wanita yang tidak berperasaan yang merencanakan pembunuhan meracuni suaminya untuk mendapatkan harta. Namun tuduhan ini bukanlah berita baru bagi saudara kandung Eric dan anggota keluarga dekatnya. Ini seperti badai karena Eric meninggal lebih dari setahun yang lalu dan keluarganya jelas terlibat dalam mengurus tanah miliknya. Mereka berusaha mempertahankan hubungan dengan anak-anak Eric dan bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menyelidiki istri Eric. Pengacara dan juru bicara keluarga Richin, Greg Skordas, mengatakan bahwa 2 hari sebelum Corey dijadwalkan hadir di pengadilan untuk sidang penahanan. Jadi segala sesuatu terjadi secara tiba-tiba dan dia didakwa itu tidak selalu tidak terduga. Tetapi hal ini tentu saja menarik perhatian pada kasus yang terjadi selama lebih dari setahun. Penangkapan Corey digabungkan pada hari pekan dan hari ibu dan ulang tahun Eric. Semuanya menjadi sulit karena kasus ini pun kembali dibuka. Dan mereka juga harus memikirkan anak-anak dari Corinne dan Eric. Karena mereka telah kehilangan ayah mereka, jadi sebagian besar tujuan mereka itu adalah untuk menjaga anak-anaknya dari rasa kehilangan ibu mereka. Dia berkata sampai akhir dia melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi, bahwa dia adalah korban. Corinne tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan aksi kejahatan sama sekali terhadap suaminya. Dia hanyalah seorang korban dan dia adalah seorang martir yang mempromosikan bukunya. Dia tidak tahu sejauh mana dia dicurigai, tapi polisi pun sudah membongkar semua kedoknya. Corey diadili pada Jumat tanggal 19 Mei dan saat itu dia di penjara di daerah Puncak dan mengenai anak-anaknya 3 laki-laki tinggal di rumah mendiang suaminya di Francis, Utah. Rumah itu telah menjadi pusat banyak perselisihan hukum sejak kematian Eric antara Corey dan keluarga Richin yang langsung mencurigai istrinya telah melakukan kecurangan. Catatan pengadilan menyebutkan bahwa Mr. Skordas menolak berkomentar tentang rumah pertahanan keluarga tersebut. Dia mengatakan keluarga senang dengan penangkapan itu dan akan menghadiri pengadilan pada hari Jumat untuk menunjukkan bahwa mereka mengawasi kasus itu dengan teliti. Di zaman sekarang ini, ketika seseorang meninggal karena overdose, hal itu belum tentu langsung dianggap sebagai masalah karena hal itu sering terjadi sehingga perlu beberapa saat untuk menunjukkan kepada polisi dan meminta polisi memastikan bahwa hal ini adalah janggal atau ada sesuatu yang tidak beres. Bukan overdose, obat yang tidak sengaja, dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh orang lain. Mr. Skordas memberitahu pihak media bahwa dia telah melakukan penyelidikan dan mereka melakukan penyelidikan yang sangat hebat. Mereka dapat memastikan apa yang keluarga tersebut sudah ketahui. Eric dan istrinya awalnya bertemu saat Corey bekerja sebagai kasir di sebuah toko perabotan rumah. Menurut seorang rekan karyawan mengatakan dia membantu menjadi mak comblang mereka yang bernama Linda King. Memberitahu stasiun
stasiun TV bahwa Eric yang tumbuh di peternakan sapi memiliki bisnis batu dan telah menjadi pelanggan setia di toko tersebut dan banyak disukai oleh karyawan toko tersebut. Dan Anda tidak akan pernah bisa melupakan tawanya, katanya kepada stasiun TV. Saya sangat menyukai tawa itu, dia selalu datang kepada saya panjang waktu. Dia bilang dia mendorong Eric untuk berbicara dengan Corinne setelah mendapat kesan dia menyukainya. Saya mengatakan untuk pergi ke sana dan mengajak Corinne. Jadi mereka melakukannya dan mereka akhirnya berkencan. Lalu sejak saat itu mereka pun dekat satu sama lain. Dan menurutku itu adalah sebuah cinta yang sempurna. Pasangan itu pindah ke sebuah rumah besar di lapangan Willow di Francis dan menikah di halaman belakang rumah mereka pada tanggal 15 Juni 2013. Pernikahan pertama Eric berakhir dengan perceraian. Dan Corey menandatangani perjanjian pranikah pada hari yang sama. Dengan pernikahannya menyetujui saat kematian suaminya, dia tidak akan mengklaim 50% saham suaminya dalam bisnisnya. Pasangan itu menghasilkan 3 putra, saat itu usia mereka 10, 9, dan 6 tahun. Corey meninggalkan pekerjaannya sebagai kasir di real estate dan kelihatannya keluarga itu semakin harmonis. Mereka tinggal di rumah dengan 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, seluas 5.000 kaki persegi, yang senilai lebih dari 1,1 juta dolar. Mereka menikmati liburan di luar negeri dan hal-hal yang lebih baik dalam hidup mereka. Jadi menurut kisah hidup Eric, mereka hampir memiliki semua kendaraan motor, yaitu kendaraan roda 4 dan truk dan juga mobil salju. Seorang atlet dari keluarga peternakan, yaitu Eric, menyayangi putra-putranya dan kerabat lainnya. Dia juga dikenal karena tawa khasnya dan juga hobinya. Dia juga selalu bersedia untuk membantu orang lain. Dia menghabiskan banyak waktu untuk melatih dan mengajari anak laki-laki untuk bermain dan melakukan yang terbaik untuk latihan tersebut. Dan menyatakan bahwa Eric benar-benar peduli dengan setiap anak yang dia latih dan menginginkan yang terbaik untuk mereka semua. Seorang anggota gereja di sekitar rumah tersebut menyatakan Eric tidak pernah menjadi orang yang menginginkan sebuah pengakuan atau penghargaan dari orang. Dia melakukan banyak hal secara rahasia atau tanpa harus diketahui orang. Eric adalah seorang juara yang sejati bagi semua orang. Tidak masalah jika Anda merupakan seorang karyawan, keluarga, teman, atau orang yang tidak dikenal oleh Eric berjalan di jalan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat mengandalkannya atau meminta bantuannya. Dia benar-benar peduli dengan setiap orang yang ditemuinya. Dia selalu berusaha membantu orang dalam situasi yang buruk dengan memberikan hal yang lebih baik dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Eric memastikan untuk menyisihkan waktu dengan melakukan apa yang dia sukai dan memastikan semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Corey, istrinya, digambarkan sebagai lambang cinta dalam hidupnya dan istri selama 9 tahun. Tetapi menurut dokumen pengadilan, dia adalah salah satu orang dalam kehidupan Eric yang tampaknya membuatnya khawatir jauh sebelum kematiannya. Bertahun-tahun yang lalu, dalam perjalanan ke Yunani, Eric mengalami sakit parah setelah Corey memberinya minum dan kemudian menelpon saudara perempuannya mengatakan bahwa dia sangat yakin Corey telah mencoba membunuhnya saat itu. Saat menyelidiki kematiannya, saya diberitahu oleh anggota keluarga Eric bahwa mereka mencurigai istrinya ada hubungannya dengan kematiannya, kata Jamie Woody, karena melihat ada surat kabar melaporkan untuk memperingatkan mereka bahwa jika sesuatu terjadi padanya, yang disalahkan haruslah istrinya. Kekhawatiran Eric telah meningkat pada bulan-bulan sebelum kematiannya. Dia telah mengubah surat wasiatnya dan penerima ahli waris asuransinya dan juga hartanya menjadi saudara perempuannya. Dia mengubah istri menjadi saudara perempuannya dan mengatakan surat perintah atas penggeledahan. Dia sedang mencari pengacara untuk mengurus perceraian dan menginginkan anak-anaknya untuk diurus. Ada juga tanda-tanda bahwa Corey terlibat dalam kejahatan uang, yaitu pada Januari 2022 istri Eric memasukkan Eric ke dalam polis asuransi jiwa dengan perjanjian dengan mitra bisnisnya dan mengubah ahli warisnya menjadi dirinya sendiri pada tahun 2022. Nah, saat itu mereka diberitahu oleh perusahaan asuransi dan dapat mengubahnya kembali. Menurut Mr. Skordas, Eric telah mempertimbangkan untuk bercerai tetapi tetap untuk bertahan demi anak-anaknya sampai perceraian selesai. Corey Richin pun mengeluarkan bukunya tentang Apakah Kamu Bersamaku, dan itu merayakan hari libur dengan makan malam di rumah. Setelah itu, Eric kembali sakit parah. Eric percaya bahwa dia telah diracuni. Ada yang menyatakan bahwa Eric memberitahu seorang teman bahwa dia berpikir istrinya telah mencoba meracuninya. Dalam beberapa minggu, jaksa menuduh dia melakukan hal itu. Di beberapa titik antara Desember 2021 dan Januari 2022, ada berita menyebutkan bahwa Corey telah menghubungi seseorang pengedar
untuk mendapatkan obat nyeri dari investor atau pengedar yang dapat memberikan efek cedera punggung. Kenalan ini membeli pil hidrokodon dari seorang pedagang dan meninggalkannya di sebuah rumah yang ditempati oleh Corey. Dia meninggalkan uang tunai sebagai imbalan, tapi Corey menghubungi lagi sekitar 2 minggu kemudian, mengklaim dia menginginkan sesuatu yang lebih kuat dan meminta beberapa barang Michael Jackson, khusus yang disebut sebagai fentanyl. 3 hari sebelum hari Valentine, Corey membayar $900, 15 hingga 30 pil fentanyl. Tetapi 2 minggu setelah itu, dia kembali menemui kenalannya tersebut dan meminta lagi obat yang sama senilai $900. Pil-pil itu ditinggalkan di lubang api di luar rumah tengah tempat Corey meninggalkan uang tunai tersebut. Eric meninggal 6 hari kemudian karena dosis fentanyl. Corey segera menutup rumah tengah yang diduga kerabat percaya telah memberitahu istrinya bahwa dia tidak ingin membeli rumah. Dia mengadakan pesta di rumahnya sehari setelah kematian untuk merayakan properti tersebut. Tapi Eric tidak pernah memberitahunya bahwa dia telah mengeluarkannya sebagai ahli waris dari hartanya. Dan di saat itu, Corey pun mengetahui fakta tersebut. 2 minggu setelah kematiannya, Corey kembali menjual rumah tersebut yang seluas 20.000 kaki persegi itu ke pasar jual dan mengatakan kepada outlet bahwa rumah tersebut udah terikat kontrak dengan harga yang diminta sebesar $3,75 juta. Pada tanggal 10 Mei, keluarga Eric mengajukan petisi untuk meminta undang-undang terhadap orang pembunuh di Utah dan mencegah pembunuh mengambil untung dari kejahatan mereka. Tim hukum Corey belum memberikan tanggapan hingga 12 Mei. Menurut petisi keluarga, Corey mulai menghadapi masalah keuangan sejak 2016 dan diam-diam mulai mencuri uang dari Eric untuk membeli rumah, dan pada September 2020 dia telah menarik setidaknya $100.000 dari rekening bank Eric dan membelanjakan $30.000 dari kartu kreditnya serta menggunakan surat kuasa untuk mendapatkan pinjaman sebanyak $250.000 dan mencairkan cek dari bisnis untuk digunakan sendiri. Jadi petisi tersebut menyatakan bahwa Corey mengaku mengambil uang tersebut saat dikonfrontasi oleh suaminya. Janda ini sebelum ditangkap telah terlibat dalam pertarungan hukum perdata dengan mertuanya. Kakak Eric, Kathy Richin Benson, mengajukan dokumen singkat secara resmi mengambil alih tanah miliknya setelah kematian Eric. Tetapi Corey menentang langkah tersebut. Corey juga menggugat saudara perempuan Eric dalam kasus perdata terpisah. Namun ketika perselisihan hukum muncul, Corey sedang mengerjakan proyek lain, yaitu menulis buku tentang kesedihan anak yang kehilangan ayahnya, terinspirasi oleh pengalaman keluarganya sendiri. Corey pada bulan Maret dengan bersemangat membagi atau mempublikasikan buku tersebut. Dia menulis di Facebook pada 16 Maret bahwa bukunya dapat dibeli di Amazon hari itu juga. Corey juga ahli dalam promosi diri. Dia juga menayangkan di televisi, stasiun televisi lokal, mengatakan suami saya meninggal secara tak terduga tahun lalu. 4 Maret adalah peringatan 1 tahun bagi kami. Dia berusia 39 tahun, katanya di salah satu stasiun televisi. Kami semua benar-benar terkejut, tambahnya. Kami memiliki 3 anak laki-laki berusia 10, 9, dan 6 tahun. Anak-anak saya dan saya menulis buku ini tentang berbagai emosi dan proses berduka yang kami alami tahun lalu. Saya pergi ke Amazon dan Barnes dan mulai mencoba untuk menemukan sesuatu untuk membantu mengatasi malam hari. Karena di malam hari adalah masa yang sangat sulit. Saya hanya ingin menceritakan mempunyai cerita untuk dibacakan kepada anak-anak saya di malam hari, dan saya tidak dapat menemukan apapun yang cocok untuk mereka. Jadi saya menulis buku sendiri. Halaman Amazon untuk jual buku tersebut telah dihapus pada 12 Mei karena halaman Facebook Corey, baik keluarga maupun pengacaranya, tidak menanggapi permintaan komentar dari pihak media. Tidak sulit membayangkan kerabatnya seperti banyak orang yang mengenal pasangan itu masih kaget, tidak percaya 1 bulan sebelum ingatan 10 tahun tanggal pernikahan Eric dan Corey. Saya berdoa kepada Tuhan, ini tidak benar, kata ibu dari King yang sudah mengenal pasangan itu sejak awal. Segalanya terlihat sempurna, tapi ternyata tidak seperti kelihatannya.